Hai, para Sundaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film Conqueror yang rilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan tentang seseorang pendekar yang akan membasmi para siluman dan menghancurkan patung babi, sehingga mereka pun mempunyai misi untuk menuju keberadaan patung babi tersebut. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Dan di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang siluman rusa yang sedang dikurung. Tidak lama kemudian, datanglah siluman babi dan siluman babi itu pun bertarung dengan pemburu siluman. Pada akhirnya, siluman babi itu pun kalah. Dan kita diperkenalkan pemburu siluman itu bernama Welong. Kemudian setelah itu siluman rusa meminta tolong kepada kepala desa dan warga di sana untuk tidak membunuh. Akan tetapi tidak lama kemudian Wu Jingzi pun datang. Dia adalah salah satu pemburu siluman nomor 1 di dunia dan dia pun ayah dari Welong. Dan dia pun mengatakan sekali siluman tetaplah siluman dan langsung membunuh siluman rusa tersebut. Scene pun berpindah kepada seorang lelaki, dia bernama Tian Peng. Dia adalah yang akan menjadi cikal bakal siluman babi. Di sini Tian Peng terikat terbalik dan langsung diselamatkan oleh seorang wanita bernama Meng Zhu. Meng Zhu saat itu sedang mencari tanaman obat di gua tersebut. Dan seperti biasa, ketika Tian Peng melihat wanita cantik, dia langsung merayunya agar dijadikan muridnya. Padahal itu semua cuma modus aja agar dia bisa dekat dengan Meng Zhu. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan siluman pohon. Kemudian Tian Peng pun mengajak Meng Zhu kabur. Namun saat itu Meng Zhu tidak mau dan mereka pun diserang oleh siluman pohon tersebut, sehingga mengakibatkan mereka terjatuh. Sebetulnya Tian Peng ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Akan tetapi kekuatan itu bisa muncul kalau dia dapat pelukan dari seorang wanita. Berhubung tadi Tian Peng tidak sengaja memeluk Meng Zhu ketika terjatuh, akhirnya Tian Peng pun mampu mengalahkan siluman pohon tersebut. Tetapi dia malah terkena sedikit racun dari siluman pohon itu dan langsung pingsan. Kemudian besok paginya, Welong memberikan ramuan kepada Meng Zhu karena semalam Meng Zhu ditemukan dalam keadaan pingsan di hutan. Dan Meng Zhu pun menanyakan kejadian yang sebenarnya karena dia tidak bisa mengingatnya. Kemudian anak buah Welong malah berbohong kepada Meng Zhu dan menceritakan bahwa yang menolong Meng Zhu adalah Welong dari serangan siluman pohon tersebut. Karena mendengar cerita anak buah Welong, tiba-tiba Meng Zhu pun langsung ingat bahwa yang menolongnya adalah seorang laki-laki yang bernama Tian Peng dan dia juga yang mengalahkan siluman pohon tersebut. Di sisi lain, Tian Peng malah ingin dibakar oleh warga karena warga mengira Tian Peng adalah siluman pohon karena dari telinganya tumbuh akar. Dan ketika Tian Peng mau dibakar, datanglah seorang pemburu siluman bernama Yodao. Dia tidak mau orang lain membunuh siluman selain dia sendiri. Selain itu, pemburu siluman wanita pun datang dan menyerang Yodao. Ketika mereka sedang bertarung, tidak lama kemudian Welong dan Meng Zhu pun datang. Dan Meng Zhu pun menceritakan kejadian yang sebenarnya, bahwa Tian Peng adalah manusia yang sudah menolongnya dari serangan siluman pohon itu, sehingga Tian Peng terkena racun siluman pohon dan menjadikannya seperti ini. Ternyata Tian Peng dan para pemburu siluman itu pun datang ke lokasi karena telah diundang oleh guru Wong Ji untuk menghancurkan patung babi agar siluman babi tidak bisa hidup ketika bulan merah datang. Pemburu siluman itu pun diberikan sehelai kertas atau jimat agar bisa membuka kunci sekaligus bisa menghancurkan patung babi itu. Meng Zhu yang ahli dalam ilmu pengobatan disuruh menyembuhkan Tian Peng agar besok dia pulih dan bisa ikut untuk menghancurkan patung babi tersebut.
Dan di malam hari Yudou dan pemburu siluman wanita itu akan pergi duluan agar mereka bisa menjadikan yang pertama dalam menyelesaikan misinya. Akan tetapi Maiba mencuri star sendirian dan mereka pun berdua menyusulnya. Di sisi lain, Tian Peng yang sudah mulai pulih dan sudah bisa bicara lagi. Tetapi ketika Meng Zhu berbicara tentang misi menghancurkan patung babi sangat berbahaya dan nyawa menjadi taruhannya. Sedangkan Tian Peng malah takut mati dan akhirnya dia pun diusir karena menjadi pemburu siluman harus rela mengorbankan nyawa. Singkat cerita, pagi pun tiba. Saat itu Tian Peng masih berada di depan kamar Meng Zhu dan bersedia mengorbankan nyawa untuk menghancurkan patung babi tersebut. Dan akhirnya Tian Peng diajak kembali untuk menuntaskan misinya. Scene pun berganti ketika Yudou dan teman wanitanya dicegat oleh siluman dan merasuki badan Maiba. Sehingga Maiba menyerang mereka berdua. Tetapi pada akhirnya siluman itu pun bisa keluar dari tubuh Maiba dan siluman itu malah membunuh Maiba sehingga Maiba pun mati. Tidak lama kemudian, Weilong, Meng Zhu dan Tian Peng pun datang karena Tian Peng banyak ngomong. Saat itu Tian Peng langsung dihajar oleh siluman tersebut. Seperti biasa, kekuatan Tian Peng sangat lemah kalau tidak ada yang memeluknya. Tidak lama kemudian tanpa sengaja Tian Peng pun memeluk Meng Zhu sehingga Tian Peng mengeluarkan kekuatan yang bisa mengalahkan siluman tersebut. Scene pun berpindah kepada Yudou dan pemburu wanitanya. Di sana mereka melanjutkan perjalanan terlebih dahulu dan mereka menemukan jalan yang tertuju kepada siluman penjaga selanjutnya. Di sini mereka pun bertarung dengan siluman tersebut. Setelah mereka berdua mengalahkan siluman itu pun berubah menjadi tongkat. Setelah tongkat itu dipegang oleh mereka, mereka berdua malah kembali ke tempat sebelumnya. Dan ternyata siluman yang tadi hidup kembali karena mereka memegang tongkat tersebut. Mereka akan dibawa kembali ke waktu yang sebelumnya. Dan itu semua terus-menerus terulang 20 kali sampai mereka pun kelelahan. Tidak lama kemudian, Weilong, Meng Zhu dan Tian Peng pun datang. Yudou yang menjelaskan bahwa mereka berdua sudah bolak-balik dan mengalahkan siluman itu sampai 20 kali. Akan tetapi Tian Peng malah dikiranya main kertas gunting batu. Setelah itu, mereka bertiga pun mencobanya. Dan benar saja, setelah memegang tongkat itu mereka kembali ke tempat sebelumnya dan mereka pun kembali terus mencobanya sampai dihitung sudah 8 kali mereka mencoba bolak-balik dari sana. Sehingga pada akhirnya mereka pun tahu bahwa tongkat itu menyerap cahaya bulan merah sehingga mereka kembali ke tempat asal. Pada akhirnya Tian Peng di sini membuat layang-layang besar dan terbang menuju menghalangi cahaya bulan sehingga itu berhasil dan membuat tongkat itu bisa diambil oleh Meng Zhu. Setelah itu mereka berdua merayakan atas kemenangan melawan para siluman dengan berkencan. Weilong yang melihat itu pun sangat cemburu sehingga Weilong ingat ketika ayahnya memberitahukan misi sebenarnya, yaitu setelah menghancurkan patung babi dia harus membawa pedang tersebut karena pedang itu bisa menguasai alam dunia dan alam siluman. Sehingga Weilong langsung mengambil tongkat itu dan melanjutkan misinya sendirian. Kembali ke Meng Zhu dan Tian Peng yang sedang berkencan. Saat itu Meng Zhu melihat ke tempat tongkat itu sudah hilang sehingga Meng Zhu pun pergi untuk mencari tongkat tersebut. Di dalam gua Meng Zhu pun ketemu Weilong dan ternyata tongkat itu dibawa oleh Weilong dan mereka berdua pun melanjutkan misinya untuk mencari patung babi.
Saat itu perjalanan mereka menemukan baju siluman babi dan mereka pun menyatukan dengan tongkat yang dibawa Weilong sehingga pintu ke tempat batu babi pun terbuka. Saat itu, di sana Weilong mencoba mendekatkan kertas yang diberikan ayahnya agar bisa menghancurkan patung tersebut. Tetapi Weilong malah terpental dan luka parah. Bengzu pun tidak tinggal diam, dia mencobanya juga, tetapi dia juga malah terpental. Tidak lama kemudian Tianpeng pun datang dan mengambil kertas mantra itu. Dan ternyata dia berhasil menghancurkan patung tersebut sampai dia pun pingsan. Saat itu, Weilong pun akhirnya mengambil pedang tersebut dan menyalakan kembang api agar ayahnya dan warga desa tahu bahwa misinya pun berhasil. Setelah itu, Weilong pun mendotok Mengzu dan membawanya pulang. Saat itu Tianpeng masih pingsan dan di dalam mimpinya dia bertemu dengan kedua orang tuanya. Di sisi lain, Weilong membuka pedang tersebut dan dia malah dirasuki oleh iblis sehingga dia tidak terkendali dan malah membunuh ayahnya sendiri. Kembali kepada Tianpeng, dia diberitahukan oleh kedua orang tuanya bahwa Tianpeng sudah ditipu oleh Guru Wuzing. Guru Wuzing membuat cerita agar secepatnya menghancurkan patung babi tersebut supaya siluman babi tidak bangkit lagi pas bulan merah. Padahal itu cerita tipuan karena Guru Wuzing menginginkan pedang sakti yang ada di dalam patung babi itu agar Guru Wuzing bisa menguasai alam dunia dan alam siluman. Pada akhirnya Tianpeng merasa bersalah karena telah menghancurkan patung tersebut sehingga Tianpeng harus menyelamatkan warga dunia dengan mengambil pedang itu dan mengurungnya kembali. Tetapi kekuatan yang dimiliki Tianpeng sekarang tidak sebanding dengan orang yang memegang pedang sakti tersebut sehingga Tianpeng akan diberikan kekuatan yang besar oleh kedua orang tuanya dengan syarat wajahnya akan mirip seperti separuh babi tetapi tetap manusia. Dan Tianpeng pun menyetujuinya demi menyelamatkan dunia, terutama menyelamatkan Bengzu, yaitu wanita yang dicintainya. Tidak lama kemudian, Panglima Tianpeng pun sadar dan menyusul Weilong dengan wajah yang sudah separuh babi dan mereka pun bertarung. Saat itu Mengzu pun merasakan kehadiran Tianpeng dan langsung mendatanginya di saat mereka bertarung. Sehingga ketika Weilong akan menusuk Tianpeng, tiba-tiba Mengzu pun datang dan tertusuk pedang Weilong. Saat itu Mengzu pun mengingat kenangan bersama Tianpeng, lalu Mengzu pun meninggal. Pada akhirnya, Panglima Tianpeng pun marah sehingga dia bisa mengalahkan Weilong sampai mati juga. Di akhir scene pun Tianpeng atau Cut Pat Kai memegang kedua liontin dan keluar makhluk seperti ubur-ubur bersinar terbang ke langit dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit orang dari Ningali Film. Siotong undur diri dan salam Sundaners.